Nah tuh lihat tuh orang Jepang tuh yang pernah ngejajah kita, bukan yang mereka tapi orang tua mereka lah, kakek moyang mereka itulah yang pernah ngejajah kita tuh. Rajin, gimana nggak kita jadi geblek dijajah sama orang Nederland, digoblok-goblokin selama ratusan tahun. Jajah Jepang walaupun dikebukin segala macam dibangun, tahu semua lah pakai gimana negaranya ya kan. Nah, mereka dikenal pekerja keras, Jepang dikenal di dunia dengan kedisiplinan, teknologi yang maju. Kita impi kayak Jepang, boro-boro, gak usah ngarep-ngarep kayak mirip Jepang lah. Jepang lagi mau disamain kayak Konoha. Nah, ini orang Konoha nih. Orang Indonesia ya? Orang mana? Bangla. Kita bandingin aja sama, nggak usah Indonesia, nggak ada tandingannya lah. Walaupun sebetulnya semua kaya apa nggak tahu. Cara kaya sebetulnya, sumber daya alam ada. Kayak tadi itu loh, korupnya itu gila-gilaan. Walaupun negara besar juga udah pasti ada korupnya. Cuma ya kita tahu sendiri lah, berdasarkan data dan fakta. Kalau saya kadang berpikirnya gini, saya kangen kerja di Indonesia. Cuma tadi itu regulasinya amburadul, semrawut. Pekerja-pekerja di darat, di laut, darat. Banyak orang berebut pengen ke luar negeri. Kalau sudah sekian tahun lamanya, pasti saya yakin dalam hatinya pengen jadi di dalam negeri. Namun ada beberapa pihak yang mengatakan yang penting bersyukur bisa ketemu keluarga walaupun gaji kecil. Ada juga yang bilang nggak sedikit bilang gajinya lebih besar dibanding di dalam negeri. Semua orang pasti beda-beda ya, artinya logikanya gini aja, negara itu kelihatan sukses atau kelihatan besar ketika warga negaranya itu sedikit untuk keluar negeri. Kita bisa lihat ke situ aja. Kan Indonesia aset terbesar penghasil tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri, dibilang banyak yang keluar negeri ke Malaysia, Brunei, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang, Amerika, Eropa, Australia. Negaranya tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan secara maksimal. Ditambah lagi upahnya juga, ya upahnya udah kayak tahu sendirilah, bisa diomongin nggak sesuai kenyataan. Kadang ya buat lah. Saya di sini bukan jelek-jelekin pemerintah atau nyinyir atau kaum pembenci atau kayak gitulah yang kalian bilang katanya suka dengan Indonesia pindah aja. Bukan seperti itu bro, bukan. Tapi disayangkan gitu loh. Nih biar tahu nih. Nih juga sama nih. Ngaku-ngaku orang nih satu nih. Today not finish. Ngaku-ngaku orang Now keluar. sailing, Tonight no sailing. Nah ini ngaku-ngaku. Yes. Tonight no sailing. Today no sailing. Today no sailing. Tonight no sailing. Ini orang Indonesia juga nih ngaku-ngaku nih. Women speaking no finish. Ngaku-ngaku orang luar. Bahasa Inggris. Ini siapa? Saya punya kawan nih. Nggak jadi. Saya dulu ya. Ya udah. Aku nunggu. Quick dulu. Nah ini nggak tahu tuh bahasanya bahasa hutan. Ya, inilah saya nih kerja di sini kuli. Tahu nggak lo? Kuli. Ya walaupun dibilang bangga kerja di luar negeri. Ada kebanggaan sendirilah. Cuma dalam hati saya sebagai rakyat Indonesia, salah satunya di ratusan juta manusia Indonesia yang bekerja di luar negeri, aslinya kepengen kerja dalam negeri itu bro. Dekat sama anak bini, keluarga, jadi kalau ada apa-apa enak bisa pulang cepat. Terus ya segala murah. Cuma tadi itu gaji atau pendapatan di dalam negeri ini bukan nggak bersyukur, ada juga yang bagus, cuma rata-rata seperti itulah gitu loh. Ya cobalah tanya sama diri kalian sendiri, bandingkan kalau ngerasain kerja di luar negeri. Ya seperti itu perbandingan ya. Kalau saya bukan nggak bersyukur, tergantung orang gitu. Nah ini sibuk. Kerja makan tidur. Gaji berapa? Gaji 2 juta Sehari. Anjing. Makan tidur doang, monyet nih orang ini. Ini Koce. Ini. Ini orang Myanmar. Ya tadi itu katanya gaji itu paling 2 itu gaji 2 juta sehari. Artinya kalau kali 30 udah ketahuan kan. Itu kelas 3 itu dari akademi. Ada juga yang dari umum kelas 3 lah. Gaji segitu kan lumayan dibanding dengan Indonesia kelas 3 paling 2. Gaji aduh, ada yang dapat cuma 8 juta, 10 juta gitu loh bro. Sedih, nggak tega, kadang kasihan. Terus juga kelas 1 aja gaji cuma 25 lah, paling tinggi ada 35. Saya bukan menyombongkan di sini bro, bukan. Bersyukur, memang tetap bersyukur. Justru saya kasihan sama diri saya pribadi, sama kawan-kawan yang gajinya miris di dalam negeri itu. Ada sebagian orang yang mengatakan ngapain jauh-jauh saya pengen
deket aja lah ya. Ada, cuma ini bukan perkara ke situnya. Ini saya bicara personal ya. Nggak apa-apa. Ini ya sudah experience nih, gajinya udah sudah gajinya udah ngeri nih. Ini udah puluhan tahun belajar, gajinya ngeri. Terdolimi. Kelas 3 gajinya terdolimi. Gak apa-apa, kita buka fakta apa yang ada. Nah, itu dia baru naik, itu dulu experience Korea ya kan, dia dari nol. Mau bicara keadaan yang sebenarnya ya itu tadi, nggak usah bicara data lah, kita bicara fakta aja ya kan. Kalau ngomongin masalah data nih bisa disimsalabim, ada kadabra, semua bisa putar-balikan data, tapi kalau fakta nggak bisa. Kenyataannya banyak pelaut Indonesia, khususnya nih kita bicara pelaut, itu banyak yang pengen keluar negeri, termasuk juga mungkin sebagian besar ada yang pengen kerja di darat, ada yang pengen keluar negeri, nggak semua lah. Jadi intinya kayak gitu kawan-kawan, Indonesia ini jangan dibanding-banding ke, karena nggak bakal bisa dibandingin. Sebetulnya Indonesia kaya, cuma saya nggak tahu lah, kayak semua daya alamnya aja, tapi rakyatnya ini saya bicara secara umum lah, terutama sebagai konten kreator yang nggak diakui, yang nggak punya subscriber banyak, ya kayak gitulah. Berharap kepada pemerintah siapapun itu, pemimpinnya, DPR, MPR, kabinet, presiden, tetek bengek segala macam, tolonglah hargai manusia-manusia kami ini, manusia robot bernyawa gitu loh, yang menguntungkan negara juga gitu loh. Pahlawan-pahlawan devisa yang memajukan, yang memutar roda ekonomi bangsa juga. Jangan kalian keruk keuntungan dari hasil keringat kami, dari sumber daya alam kita juga, tolonglah gitu loh. Jangan justru malah koruptor dipiara, yang orang nggak bener dipakai, yang orang bener justru malah disingkirkan. Kemana hati nurani kalian itu? Otaknya di mana? Ya kan? Hati nuraninya itu di mana? Tolonglah Pak Presiden yang terhormat siapapun itu juga, wakilnya juga, menterinya juga, ketua DPR-nya juga, semua. Ya nggak minta perubahan, nggak minta semua dirubah pelan-pelan lah, mulai dari atas sampai ke bawah. Begitupun dari bawah harus bisa mencontoh sampai yang di atas. Jadi intinya saya cuma bisa berharap sebagai rakyat kecil yang cuma bisa ngebacot doang lah. Paling tidak mana tahu nanti ada yang nyampein, itu ada satu konten kreator ngejeplak aja, main cerewet aja ngomongin pemerintah, bukan. Tapi ini sebagai kontrol sosial buat kalian, para penguasa, para pembuat kebijakan. Seperti itu aja lah. Semoga kedepannya kita, negara kita ini lebih baik lagi, amin. Dan seperti biasa juga subrek. Boleh, sekarang satu tren apa? Hah? Sekarang trennya cuma satu, mungkin ya selesai kalau buat aja. Ya ini satu lagi udah di sini nih, udah diistirahatin. Apa namanya? Yang belakang itu masih penuh, satu tren. Turun sama siapa nanti? Nggak tahu. Kayaknya itu orang-orang Myanmar mau ke Tokyo Tower. Bareng lah, gampang nanti. Ini kawan mau turun jalan-jalan. Emang ada duit? Hah? Pegang? Oh dikasih? Enggak, tinggal minta berapa? Oh di KTM. ATM aja. Paling 20.000 bukan. Ngeri orang kok kerja luar negeri bro. Kalau di Indonesia buat berapa itu? Itu tura-tura. 2 juta setengah kali. Iya kalau di Indonesia udah tura-tura itu. Ah iya. Sampai 2 juta. Di sini beli apa? Snack doang. Oke ya gitu kan kawan. Seperti biasa subrek. Ya kan? Like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.